Saudara sekalian, kata-kata sederhana, manis, namun sangat pahit dan menyakitkan bagi kalian Mbak Alwi, saudara sekalian. Pada kali ini kita akan sama-sama menyimak ulasan yang sangat luar biasa dari seorang pengacara top, saudara sekalian, yang bernama Mas Ade Irawan, saudara. Nah, jadi Mas Ade Irawan akan membahas bagaimana Rizik Syihab ini dalam memanipulasi data dan kawan-kawannya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Semakin kebongkar semakin ketahuan siapa kalian, gitu loh. Dan kalau tadi ya kan simpel sebetulnya. Kalau memang kalian itu cucu Nabi, ya jangan hanya koar-koar, ya mengalir darah Rasulullah di tubuhku, nggak usah koar-koar lu. Mana bukti lu, ya mana saadah isbat nasab lu dari nakobah, ya saya minta dari nakobatul asrof atau libiyin, karena nasab kalian mencantolkan Ubaidillah, nenek moyang kalian itu seolah-olah sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa. Padahal Sayyid Ahmad bin Isa, ya, dalam catatan kitab nasab yang sejaman di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Ali, Muhammad, dan Hussein, cuma 3. Muncul di abad ke-14 yang mengarang dari klan kalian juga, namanya Ali Asakron. Al-Bursikoh itu kitabnya, bahwa seolah-olah Sayyid Ahmad bin Isa memiliki anak 4, yaitu Ubaidillah. Dinukil dari apa itu? Dari mimpi. Bayangkan, masa keturunan dinukil dari mimpi? Nasab mimpi, ya gitu ya. Masa keturunan dinukil dari mimpi? Nggak usah main itu ini. Kalau lu benar-benar ya nenek moyang lu itu Ubaidillah katanya anak Sayyid Ahmad bin Isa, ya, yang hidup di Basroh di Irak sana, kan sekarang ada Nakobatul Asrof atau Libiyin, ya, yang mencatat silsilah keluarga Rasulullah dari garis keturunan Sayyid Ahmad bin Isa. Minta ke sana, minta sadahnya, minta diisbat ke sana. Jangan kalah sama 1 Syawal, 1 Ramadan. 1 Syawal saja menentukan puasa dan menentukan Syawal, itu pakai isbat. Mulai proses, melalui sidang. Apalagi ini mengaku nasab tersambung ke Rasulullah. Orang siapa yang tidak percaya maka kafir. Kafir muka lu itu. Coba ngakunya kuar-kuarnya sebelum ngaku cucu Nabi di sana di Mekah, dipenggal kalian itu. Itu. Jadi jangan hanya kuar-kuar, mengalir darah Rasulullah di tubuhku. Darah Yahudi secara haplogrup, iya. Makanya kalau nakut-nakutin Habib bukan dengan apa-apa, teman-teman. Suruh tes DNA, takut itu. Padahal sudah banyak yang tes DNA. Najwa Shihab itu yang apa? Yang sudah melakukan tes autosomal, cuman itu bukan DNA ya, teman-teman. Autosomal. Melakukan tes DNA autosomal. Silahkan bagi yang mau lihat, tracking di YouTube juga ada itu. Hasil tes DNA secara autosomal, ya, bukan tes Y-DNA, bukan kromosom Y, tapi dari garis percampuran darah. Ternyata ya 53% itu Najwa Shihab juga berasal nenek moyangnya dari Bangladesh. Perindapan. Dari perindapan ternyata. Waduh, boro-boro dari bangsa Arab. Nah, kalau tes Y-DNA kromosom Y, ya, di Family Tree itu, di website Family Tree boleh dilihat itu. Dari beberapa marga, dari Semait, Shihab, Asegab, dan lain sebagainya di situ. Ternyata 183 orang itu berhaplogrup G, Yahudi Askenazi, bangsa Kaukasus. Jadi sekali lagi, kalau yang masih ada percaya bahwa Pahlawi itu, ya Habib-Habib itu keturunan Nabi, dari sisi DNA, itu sama dengan memfitnah bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Yahudi, gitu loh. Padahal bangsa Arab ini, ya, suku Quraisy Bani Hashim memiliki haplogrup itu J1, bukan G, bukan. Jadi boro-boro tersambung ke Rasulullah nasabnya. Itu bangsa Arab aja bukan, kok ngaku judul Nabi. Malah itu saya sepakat dengan pernyataannya Imam Cebol itu. Oh, siapa yang mengaku sebagai juriah Nabi, maka silahkan saudari tes DNA. Nanti DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, langsung itu keluar fatwanya dari menantunya, dari Hanif Al-Attas, haram tes DNA ini. Waduh.
Gimana sih? Sul adab itu sama mertua aja berani melawan. Jadi gitu. Coba pikir akal kalian. Di situ kan ada kaidah ilmu nasab ya, menentukan ke apa asli atau tidak seseorang itu tersambung. Misalkan dari filologi, dari sejarah, dari kitab-kitab nasab. Ya, kitab yang sejaman itu, Sayyid Ahmad bin Isa itu asli ya, tercatat bahwa beliau itu hidup di abad keempat, yang hidup dan menetap tinggal sampai meninggal itu di Basrah di Irak. Kemudian dalam catatan kitab-kitab nasab ada 13 kitab nasab kalau tidak salah, dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu ada 13 catatan kitab nasab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hanya memiliki anak 3, Ali, Muhammad, dan Hussein. Nah, tiba-tiba di abad ke-9 pertengahan, setelah 550 tahun Sayyid Ahmad bin Isa meninggal, muncul kitab karangan, bukan kitab nasab, kitab sejarah karangan Ali As-Sakron Al-Bursiko, itu yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu memiliki anak 4 katanya, nambah 1. Siapa? Ubaidillah, nenek moyangnya Pak Alawi, Habib-habib keturunan Yaman ini. Itu, dan itu dari mana? Gitu kan, referensinya dari mana? Dari mimpi. Bayangkan, mimpi. Jadi sekarang apa? Ya itu nasab mimpi berarti. Pas giliran tidak tercatat itu bukan artinya tidak ada katanya. Kan suka gitu. Tidak tercatat itu bukan artinya tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak tercatat itu bukan artinya tidak ada. Nah, kenapa yang lainnya Ali, Muhammad, dan Hussein itu ada tercatat di kitab nasab yang lain, yang kitab nasab gitu? Karena Al-Bursiko ini bukan kitab nasab ya teman-teman, kitab sejarah yang dikarang oleh Ali As-Sakron. Siapa Ali As-Sakronnya? Mereka Ba'alawi juga gitu loh. Nah, di situ dicangkokannya. Makanya Kiai Imad gitu kan meneliti keabsahan. Bahkan sebetulnya ya ini kan mustahil teman-teman. Kenapa saya suka menyebut bahwa kalau benar nasab kalian itu tersambung ke Sayyid Ahmad bin Isa dari garis Ubaidillah, itu minta seada isbat nasab atau penetapan isbat nasab dari Naqobatul Asraf atau Libyin yang dari Basrah dan di Irak ya, dari Irak. Nah, itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena tahun 2017 Naqobah yang ada di Irak itu, Naqobatul Asraf atau Libyin itu sudah mengeluarkan ya, menceritakan tentang siapa Ba'alawi dan mengatakan bahwa Ba'alawi itu dalam buku yang dikeluarkan itu As-Suyuful Muzliyah namanya, 2017 itu kemarin ya, bahwa nasab Ba'alawi ini batil, artinya tidak tersambung gitu. Makanya mustahil mereka mendapatkan seada isbat nasab dari Naqobah yang ada di Irak. Nah, seperti itu. Tapi kalau jongos, yang ngotot, pokoknya ya sudah. Udah kalah cerita. Kalau udah pokoknya. Karena kalau Kibin ini pola pikirnya apa? Pola pikirnya itu mereka itu sudah didoktrin. Gitu. Karena apa? Kabibnya juga ada yang mengatakan itu. Barang siapa yang percaya terhadap Quran, terhadap hadis, dan tidak percaya terhadap Ba'alawi, maka kafir katanya. Kayak rukun iman. Kafir yang tidak percaya terhadap Ba'alawi. Emang rukun iman harus dipercayai. Itu mau udah terdoktrin otaknya. Dari sisi filologi mereka terbantah, dari sisi sejarah mereka terbantah. Ya. Bayangkan, klaimnya itu setelah 550 tahun meninggalnya Sayyid Ahmad bin Isa baru muncul kitab sejarah yang dibuat oleh kubu mereka, kelompok mereka, yaitu Ali As-Sakron, yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu punya anak ternyata 4, Ubaidillah. Dari mana? Dari mimpi. Lucu. Tidak tercatat bukan artinya tidak ada lah. Kalau memang tidak tercatat tidak ada, kenapa yang 3 itu dicatat? Ada dalam kitab-kitab nasab sebelumnya yang sejaman, di abad ke-7, di abad ke-8, di abad ke-6, di abad ke-5. Berarti itu kitab nasab itu kan bohong semua dong kalau gitu. Masa sih? Saya lebih percaya yang kitab sejaman daripada kitab yang dikeluarkan 550 tahun kemudian setelah meninggal dunia. Gitu.
Itu bicara filologi sejarah. Nah, bicara sejarah ya teman-teman. Maaf. Sayyid Ahmad bin Isa itu hidupnya di Basro sampai meninggal, sekarang makamnya ada di Basro di Irak. Anak-anaknya juga kan di daerah sana, tidak ada. Nah ini ya tiba-tiba Ubaidillah yang kan konon katanya anak Sayyid Ahmad bin Isa, hidupnya di Yaman, di Hadramaut. Yang ribuan kilometer itu beda negara. Berarti kan harus ada catatan sejarah yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut, Yaman. Kalau memang ya itu ada dari apapun lah, dari manuskrip apapun, tapi yang sejaman ya, yang bisa dipertanggungjawabkan isinya, bukan karangan sekarang. Makanya mereka itu untuk mengkanter cerita bahwa Sayyid Ahmad bin Isa seolah-olah pernah hijrah dari Basra Irak ke Yaman, ke Hadramaut, maka mereka menggelari Sayyid Ahmad bin Isa dengan gelar Al-Muhajir. Itu pada abad keberapa gelar itu? Pada abad ke-12. Takut ada yang mempertanyakan itu. Mana buktinya bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut ke Yaman? Itu buktinya gelarnya Al-Muhajir katanya kan. Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, padahal itu bohong. Gelar penyematan Al-Muhajir seolah-olah pernah berhijrah gitu. Itu hanya untuk melegitimasi cerita palsu supaya percaya bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Basra ke Hadramaut Yaman. Nah itu terstruktur masif dari dulu. Ya memang nenek moyangnya juga tukang ngedabrus mungkin. Begitu teman-teman ya. Saya terus akan ceritakan ini. Dan ini belum ada apa-apa. Nanti saya juga ceritakan lanjut lah. Ayo, gitu kan. Biar apa? Biar semakin kesini masyarakat semakin tahu siapa mereka, bagaimana. Yang namanya khurafat, yang namanya syafaat, nggak perlu dari konon yang mengaku cucu Nabi. Ya, yang bisa mensyafaati itu Nabi Muhammad. Kirimkan aja sholawat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah itu. Kita minta syafaat dari Nabi kita. Ngapain harus disyafaati oleh boro-boro mensyafaati orang? Ya, mungkin kayak kisah Maman Kacang pengen gitu. Hanya dengan dikasih surat, lu nanti man kalau ditanya sama malaikat cukup kasih surat dari gue, bilang itu. Nggak usah. Nah sekarang gini teman-teman, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi atau ngaku-ngaku nasab itu fungsinya apa sih? Coba. Misalkan kami ini keturunan Rasul, kami ini zuriat Rasul. Apa sih fungsinya? Apakah akan menambah keimanan? Tidak. Justru itu akan semakin congkak, semakin merasa dirinya itu hebat. Bisa menimbulkan keriaan, sombong, dan lain sebagainya. Padahal udah jelas ancamannya. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada seseorang padahal nasabnya tidak tersambung, maka itu ancamannya neraka. Tidak takut sama neraka kalian ngaku-ngaku cucu Nabi terus? Haplogroup kalian aja bukan bangsa Arab, ngaku-ngaku orang Arab. Makanya Kibin, Jongos, itu sadar, kalian itu sadar. Kalian itu diperalat, kalian itu diperbudak, dijadikan objek bukan dijadikan subjek. Objek apa? Objek cari duit. Ya. Dengan air karomah, ludah, woi, lepehan. Bayangkan. Ada orang Khabib itu, saya lihat videonya itu, Khabib makan duren, ngomong duren kayak gimana, langsung diambil, dimasukin, dijejelin ke mulutnya itu Kibin. Itu Kibinnya alhamdulillah, oh ya Allah, kata saya itu sampai segitunya. Ih, jorok. Ini apa? Siwak. Kosong, lelang. Siapa yang mau beli? Karomah. Makan tuh virus. Waduh, holwat, tempat duduknya yang ada tainya itu ada di PT saya. Lihat ya, nanti main mampir ke PT saya itu ada holwat yang ada tainya itu, tempat duduk itu dicium. Ayo cium supaya barokah. Dicium itu sama Kibin. Kibin itu otaknya di mana ya? Gitu loh. Kok muter kalau dikasih pandangan, dikasih pencerahan kayak gini. Oh, nyebutnya itu ke kita itu apa? Munafik loh.
apa kafir lah, Syiah lah. Ada kibin. Bodoh merupakan sebuah pilihan, Bin. Tapi kalau bodohnya keterlaluan ya jangan juga lah. Coba ini udah zaman abad milenial loh, milenium, abad 21 gitu itu. Ya, informasi dunia itu ada dalam genggaman, cari tahu. Ya. Jangan cukup husnudon aja. Ente kalau kata guru ente, pas kalau ditanya ya, ini bagi kibin-kibin. Kalau lu tidak percaya bahwa Ba'alawi itu juriah Nabi atau Ba'alawi itu palsu, terus mana yang aslinya? Terus urusan gua apa yang harus gua tunjukin, harus tahu yang aslinya? Buat apa juga gua? Kalau lu mengatakan palsu terhadap Ba'alawi, terus mana yang aslinya? Kan gede abis itu, tolol itu pertanyaan. Gitu. Saya percaya ada juriah Rasulullah. Saya percaya, tapi bukan Ba'alawi dan tidak suka ngaku-ngaku. Gitu loh. Karena nanti di akhir zaman ya akan lahir seorang imam. Nah ini imam bener ini, bukan imam cebol. Siapa? Imam Mahdi ya. Bukan Imam Mahdi yang kemarin calon presiden, bukan Anies Baswedan, bukan. Ya, Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Saya percaya ada juriah Nabi, cuman nggak ada juriah Nabi itu akan ngaku-ngaku, nggak ada. Hanya Ba'alawi saja yang mau suka ngaku-ngaku itu. Gitu. Dan tujuan mengaku-ngaku ya untuk apa coba? Kalau untuk bukan kesombongan, untuk kebudunya, untuk mendapatkan privilege, penghormatan. Itu Bin. Dan sampai hari ini nggak ada kibin ya yang bisa menjawab satu pertanyaan dari saya. Padahal sepele loh. Satu pertanyaan. Saya suka aneh kenapa kalau kibin lagi mayungin Habib, mayungin payung yang bulat itu loh, yang ada kerenceng-kerencengnya itu, yang ada lampu-lampunya itu, suka diputer-puter gitu payungnya. Itu biar apa, Bin? Payung diputer-puter biar apa? Aduh, kibin. Itu kabibnya naik jadi kayak raja-rajaan gitu loh. Itu naik dongdang, kalau di Jawa Barat disebutnya dongdang ya, naik kabib dongdang, nggak ada mesinnya itu didorong sama kibin, itu didorong sambil keringatan. Astagfirullahaladzim. Hari ini abad 21 udah menghilangkan perbudakan. Dulu Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menghapuskan perbudakan. Beliau sampai rela berhutang sama Abu Lahab pamannya untuk membebaskan salah satu budak. Lah ini orang yang katanya mengaku cucu Nabi Ba'alawi seolah-olah mau menghidupkan perbudakan. Iya, seolah-olah menghidupkan perbudakan. Bayangkan ada kata-kata yang sangat menyakitkan. Satu Habib yang bodoh, yang bahlul sekalipun, itu lebih mulia daripada 70 ulama alim alama. Dari mana itu? Itu kan menghina itu. Saya balikin. Satu orang gubernur Jawa Barat, gubernur Aing, Bapak Aing, KDM, itu lebih mulia daripada seluruh Habib yang ada di Nusantara. Biar sakit lu. Itu menganggap orang lain hina, menganggap derajat orang lain. So alim-alimnya ulama katanya tidak akan lebih alim, bahkan 70 kali lipat itu lebih alim Habib itu. Wali Majeduk. Orang gila disebut wali Majeduk. Kegiatan maling coret-coret muka, nyerit-nyerit mobil. Dia katanya mungkin tahu lah, nggak saya sebut orangnya. Orang gila Habib itu disebut wali Majeduk. Kalau di sini bukan wali Majeduk, wali Tijeduk otaknya jadi miring. Itu Bin, sadar Bin. Kalian punya duit, kalian punya apapun, makanan dan lain sebagainya, nggak usah dikasihin ke kabib, kasihin aja ke orang tua, kasihin ke ibu, kasihin ke bapak, buat bahagia mereka, buat mereka itu tersenyum. Insya Allah
Mereka memiliki syafaat. Barang siapa yang bisa membuat bahagia kedua orang tuanya, maka pintu surga terbuka lebar. Bukannya Habib. Kalau ngunci rapat-rapat, iya mungkin kunci surga. Ada terakhir itu doa bersama yang dilakukan oleh para Habib di Istiqlal itu kemarin, sebelum itu apa tahun kemarin 2025 itu. Doa apa namanya itu? Untuk persatuan dan kesatuan katanya. Umat begitu habis doa bersama di Istiqlal itu langsung ada demo bakar-bakaran. Waduh, dan ternyata di belakang mereka juga ada kubu dari mereka gitu loh. Ini orang ini sebetulnya siapa sih? Bikin gaduh aja Republik ini. Betul Pak Prabowo ya. Udah Pak, nanti bila perlu usir aja mereka, karungin lah, buang ke sana ke laut sekalian. Kalau mau jadi bangsa Indonesia, mau jadi orang Indonesia, pakailah adat istiadat bangsa Indonesia, pakailah adat istiadat Nusantara. Jangan kau nyanyikan lagu-lagu tarim itu. Kalian itu hidup, makan, tinggal, modal di Republik ini. Tapi membangga-banggakan kota Tarim, kota Hadral Maut, apa itu? Hadral Maut dibanggakan. Seburuk-buruknya air dan seburuk-buruknya sumur, yaitu sumur Barhud atau air Barhud, itu yang ada di Hadral Maut. Disebutkan itu sahih, derajat hadisnya juga sahih. Yang penuh keberkahan itu ya Nusantara, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi. Itu penuh keberkahan. Musim hujan gak usah ditanam, lempar saja itu pohon singkong tumbuh lah. Hadral Maut, Yaman, Tarim yang ada gersang kering kerontang, dikirim bom air aja rudal ke sana rata itu rumahnya aja kan dari tanah liat. Kenapa tidak diaspal? Karena apa katanya? Banyak jejak-jejak wali Allah di situ. Ya, negara termiskin kok masuk negara 10 negara di dunia ya 10 besar negara di dunia yang termiskin itu. Ya, Yaman Selatan sana. Bilang aja nggak mampu. Gitu loh. Jangan ngaku-ngaku mengklaim dan sebagainya. Kalau kalian memang tidak suka terhadap bangsa dan negara Nusantara, silakan pulang. Pulang ke Yaman. Cocok saya, setuju saya. Bahagia saya banget ketika Pak Prabowo, terima kasih. Ketika Pak Prabowo menyebutkan bahwa kalian yang tidak setuju pulang ke Yaman, betul Pak, aduh seneng saya, kayak dikasih duit 2 juta gitu loh, atau 10 juta lah, 10 juta. Saya lebih baik mendengar cerita Pak Prabowo, terima kasih, daripada mendengar cerita mereka gitu. Itu dengan tegas Pak Prabowo itu ke mereka, terima kasih ke mereka itu. Ujung-ujungnya Yamannya jelas disebut Yamannya. Makanya ya, bagi kalian yang keturunan Yaman, terima kasih. Bagi kalian yang keturunan Yaman, kalau mau jadi orang Indonesia, jadi orang Indonesia, pakaian kalian biasakan. Di Indonesia, tinggal misalkan di daerah Jawa Barat. Bagaimana nih cara berpakaian orang Jawa Barat? Pada saat-saat tertentu ada yang pakai apa namanya, ikat kepala, ikat. Kemudian pakai kampret, apa itu. Kalian sekali-kali lah pakai. Buktikan kalian itu cinta tanah air, cinta Nusantara. Jangan kemana-mana harus pakai udeng-udeng, pakai jubah. Sekalian nanti nyangkul itu pakai jubah, pakai udeng-udeng. Itu dijamin gak bisa bergerak itu karena kelilit tanah. Gitu. Biar apa coba? Biar dapat panggilan cucu Nabi. Cucu Yuya aja. Cucu Yuya itu, ini kenapa saya suka ngomong Yuya ya? Yuya itu siapa? Yuya itu bapaknya, bapak mertuanya Firaun ya. Firaun itu mertuanya itu Yuya. Nah, ternyata Yuya itu yang diteliti oleh para arkeolog itu. Yuya itu haplogrupnya G. Sama dengan haplogrup mereka. Jangan kesinggung, itu fakta. Haplogrupnya G sama.